Halo teman-teman, selamat datang di channel Mas Kimia. Ya, kita melanjutkan pembahasan soal request yang berikutnya, melanjutkan soal request yang sebelumnya. Nah, sekarang ke soal keempat, soal nomor 18. Sel volta mengubah energi titik-titik menjadi energi titik-titik. Nah, jadi ini konsep dasar ya teman-teman. Sel volta itu merubah kimia menjadi listrik. Jawabannya yang D. Nah, kalau elektrolisis kebalikannya. Elektrolisis itu mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Kalau sel volta mengubah energi listrik menjadi energi kimia menjadi energi listrik. Contohnya baterai, aki. Nah, itu sel volta teman-teman. Nah, terus berikutnya, logam nikel dicelupkan ke dalam larutan NiSO4 1 molar dan logam tembaga dicelupkan ke dalam larutan CuSO4 1 molar. Kedua logam tersebut dihubungkan kawat dengan penunjuk arus. Spesies yang bertindak sebagai katoda dan anoda berturut-turut adalah, nah sekalian jelaskan aja ya teman-teman. Jadi sel volta itu gini, kan dia mengubah energi kimia menjadi energi listrik gitu kan. Nah, kita punya dua tempat gini. Ini ada cairannya, larutan. Nah, ini katodanya. Maaf, ini elektrodanya. Nah, di sini nanti ada voltasenya. Ada voltmeternya. Nah, di sini logam nikel, di sini ada logam Cu. Nah, dibilang gitu ya. Nah, terus ditanya spesies mana yang bertindak sebagai katoda dan sebagai anoda. Nah, jadi gini teman-teman. Sebelumnya kita juga harus mengenalkan deret volta. Ini namanya deret volta. Deret volta itu menunjukkan deret urutan potensial reduksi. Nah, semakin ke kanan potensi reduksinya semakin besar. Dalam artian ini sebenarnya barisnya panjang banget gitu ya, tapi kan nggak muat ya, aku buat 3 baris. Nah, karena dia panjang banget aku buat 3 gini ya, 3 baris. Nah, dia semakin ke kanan semakin mudah terreduksi. Nah, berarti misalnya kita punya contoh di soal ini nih, kita punya Ni dan Cu. Nah, misal kita punya pasangan Ni dan Cu, berarti kita punya ini Ni dan Cu, berarti Cu akan semakin mudah tereduksi. Tereduksi berarti dia semakin mudah menangkap elektron. Ni pasangannya reduksi apa? Oksidasi. Ni akan semakin mudah melepas elektron. Nah, berarti di sini Cu akan menjadi tempat reduksi, Ni akan menjadi tempat oksidasi. Nah, berdasarkan kesepakatan, tempat yang mengalami reduksi itu namanya adalah katoda. Kalau mau ingat-ingat ya, karet, katoda reduksi. Yang mengalami oksidasi itu adalah anoda. Nah, berarti berdasarkan soal ini, spesies yang bertindak sebagai katoda adalah Cu, yang bertindak sebagai anoda adalah Ni gitu teman-teman. Berarti jawabannya yang A. Nah, terus kalian teman-teman untuk bekal ke soal berikutnya. Terus mana yang positif, mana yang negatif? Nah, gitu ya. Jadi di sini kan kita punya reaksi oksidasi terjadi di Ni, reduksi terjadi di Cu. Nah, kalau oksidasi Ni berarti dia akan melepas 2 elektron. Kenapa 2? Ya ini pengetahuan aja sih, lebih ke pengetahuan umum sih. Nah, nanti dia akan melepas 2 elektron, tapi nggak masalah 2 atau satunya, nanti lama-kelamaan kalian juga akan paham ya. Kan dia melepas elektron nih. Nah, elektronnya kemana? Nah, elektronnya itu gerak ke sini. Nah, gerak ke sini. Berarti ini sumber elektron. Sumber elektron berarti minus menuju ke positif. Minus kan mengarahnya ke positif ya. Nah, berarti sini yang banyak elektronnya jadi minus, sini jadi plus. Duh, maaf ada sedikit gangguan, di bawah ada tetangga. Nggak apa ya, masih terdengar kan? Nah, berarti di sini kita bisa simpulkan bahwa dalam sel volta anoda itu negatif, katoda itu positif. Nah, diingat-ingat ya, nanti bakal kepake di soal berikutnya. Nah, pada sel volta dengan elektroda Pb dan Cu, aliran elektron bergerak dari, nah kita lihat Pb dan Cu. Pb yang mana? Pb ini, Cu ini. Berarti
PB dan CU, berarti CU akan mengalami reduksi ya. Kenapa mengalami reduksi? Karena potensial reduksinya lebih besar. Buktinya dia posisinya di kanan gitu kan, lebih kanan daripada PB. Nah, PB berarti mengalami oksidasi. Nah, berarti PB akan melepas elektron, ya enggak? Nah, berarti aliran elektronnya akan dari PB menuju ke CU. Mana? Ini menuju ke CU. Jawabannya yang D. Tapi sebenarnya teman-teman, kalau kita gambarkan ya, berarti kan seperti ini ya. Panjangan. Ini CU, ini PB. Nah, elektronnya berarti, oh ya udah bener. Nah, kalau kita gambarkan aliran elektronnya seperti ini. PB kan oksidasi melepas elektron ke sana kan, gerak menuju ke CU. Jadi jawabannya yang D gitu ya teman-teman. Terus 20. Fungsi jembatan garam dalam sel volta adalah, fungsinya apa teman-teman? Tapi teman-teman udah tahu belum sih jembatan garam itu yang mana? Jadi jembatan garam itu ini. Nah, kita kan punya sistem seperti ini nih. Ni akan mengalami oksidasi, elektronnya gerak menuju ke Cu. Nah, tapi apakah akan begitu terus gitu kan? Apakah akan begitu terus? Pasti kan akan berhenti tuh. Nah, biar dia reaksinya bisa terus berjalan, nah di sini dikasih jembatan garam. Jembatan garam di sini isinya agar-agar gitu. Namanya agar, bukan agar-agar makanannya. Agar diisi garam. Nah, nanti elektronnya kan gerak nih dari Ni ke Cu. Nah, dari Cu nanti dia tuh di sini ada reaksi lagi. Ada elektron ke sini. Oh, maaf, elektronnya kan dari sini ke sini. Nanti elektron dari atas sini tuh juga akan keluar ke sini. Nah, untuk menyeimbangkan muatan, makanya dikasih jembatan garam biar elektronnya bisa gerak ke sini gitu. Nah, jadi gunanya jembatan garam adalah untuk menjaga kesetimbangan kation dan anion. Jawabannya yang C. Terus nomor 22. Pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan kaidah sel volta adalah, ayo masih ingat? Ini yang aku maksud bakalan kepake tadi. Katoda terjadi reaksi reduksi. Ingat ya. Ingat karet, katoda reduksi. Berarti jawaban yang A adalah benar. Anoda terjadi reaksi oksidasi. Anoda oksidasi. Benar. Pada sel volta katoda termasuk elektroda negatif. Negatif atau positif teman-teman? Nih, katoda dia positif. Berarti yang C salah. Jawabannya yang C. Logam yang memiliki potensial standar yang lebih besar berperan sebagai elektroda positif. Yang punya potensial standar berarti dia reduksi kan? Berarti di sini kan. Nah, ini benar kan, positif kan? Terus yang memiliki potensial standar lebih kecil di kiri dia akan mengalami oksidasi. Nah, di sini kan akan berperan sebagai elektroda negatif. Nih, benar ya, negatif positif. Berarti jawabannya yang C. Gitu teman-teman. Wah, ini sebenarnya setiap soal ini perlu penjelasan yang agak banyak ya. Mohon maaf kalau kurang jelas atau terlalu cepat. Mungkin misalnya kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Atau kalau ada soal yang lebih jelas, serupa gitu kan, mungkin minta dibahas detail satu soal, misal contoh nomor 17 atau 22 minta dijelasin lebih banyak, silahkan taruh di kolom komentar. Karena gimana ya, sejauh ini tuh mau bahas soal tapi itu nggak ada yang ngasih soal gitu loh. Jadi bingung mau bahas apa gitu kan. Kalau aku nyari soal sendiri, terus aku kerjain sendiri, nanti kan belum tentu kalian butuh pembahasan soal itu gitu kan. Nah, aku sebenarnya lebih suka yang request kayak gini. Nah, ini sebenarnya masih ada soal lagi 1 halaman. Ya, kita kerjakan di video berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.